Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nawwara qulubal muqarribin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin Dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Bintara 14, akhina fillah Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Faisal mata'anallahu bituli hayatih, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita ini membaca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada pewakif masjid ini, pada guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, pada orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fawzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه
lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, al-an wasalna ila surat Ali Imran. Kita sekarang sampai kepada surat Ali Imran, ya. Sekian kemarin kita alhamdulillah selesai surah Al-Baqarah. Tinggal diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi dan diamalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Beliau memulai surah Ali Imran, ya, dari ayat 14, 15 dan 16. Jadi beliau dengan zauknya memilih ayat-ayat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat ini berbunyi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ya, ini kita terjemahkan sedikit dulu secara maknanya. Zuyyina linnas, telah dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, cinta kepada as-syahawat, hal-hal yang diinginkan. Apa aja tuh? Minan nisa, berupa wanita, wal banin, anak laki-laki, wal qanatiril muqantarah, harta-harta yang bertumpuk, berupa apa? Minadz zahabi wal fiddah, berbentuk emas, perak, wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan. Ya, ini juga mahal harga kuda itu. Wal an'ami, binatang ternak, wal harthi, sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua, ya, adalah kenikmatan kehidupan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah, ya, husnul ma'ab, apa namanya, tempat kembali yang paling baik. Kalau a'unabbi'ukum, kul, katakanlah, maukah aku beritakan kepada kalian,
bi khairin min dzalikum, ya. Apa maksudnya? Apa yang lebih baik daripada itu? Lil ladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ada apa? Ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, juga ada pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanum minallah, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana, kemudian orang-orang yang berdoa mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, ya Allah maafkanlah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. As-sabirina was-sadiqina, juga orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wal qanitina, dan orang-orang yang taat kepada Allah, wal munfiqina, dan orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, ya. Manazilur ridwan, kedudukan, ya, orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu azza wa jalla ad-dunya wa awjadana fiha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, wa awjadana fiha, dan juga Allah mengadakan, mewujudkan, ya, untuk kita di dalamnya. Ba'da an akhadha alaina al-ahda, setelah Allah mengambil perjanjian kepada kita. Wa nahnu arwahun nuraniyah qabla nuzuli Adam, ya, yang setelah diciptakan alastu birabbikum, itu namanya perjanjian kita kepada Allah. Kita ini masih ruh-ruh, ya, yang bersifat nuraniyah. Ini ada istilah dalam dunia tasawuf, setelah nuraniyah naik kepada kamaliyah, baru kepada rabbaniyah, ya. Katanya orang yang punya nur, punya cahaya dalam dirinya, itu hatinya tenang, nyaman, ada bimbingan Allah. Kemudian dia berakhlak dengan akhlak apa? Jamalnya Allah dan jalalnya Allah. Itulah dia kamal, sempurna. Kemudian saat terus meningkat kepada nafsunya, nafsu rabbaniyah, ya. Qabla nuzul Adam, sebelum turunnya Nabi Adam, fi thawbil basyariyati ilal ardi, ya, sebelum turunnya Nabi Adam ke bumi dengan baju manusianya, artinya dengan bentuk manusianya. Annana idza ji'na ila hadhil hayatid dunya, sesungguhnya kita ketika kita datang ke dunia ini, ke dalam kehidupan dunia ini, wa ra'ayna fiha wa ra'ayna ma fiha min mazahirin, dan kita lihat di dalam dunia ini ada mazahir, ada fenomena tusaghil bal, yang menyibukkan hati kita, artinya membuat kita jauh dari Allah. Wa min zinatin tudhibul hal, dan dari hiasan-hiasan dunia yang membuat apa? Mengurangi kita, mengurangi hal kita kepada Allah, kekhusyuan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Wa min ahwalin, dan dari ahwal-ahwal, hal-hal yang tuhilukum malar rijal, yang bisa apa? Mengotori kesempurnaan ar-rijal. Ini istilah rijal, istilah dalam dunia tasawuf, katakanlah ulama-ulama, orang-orang salih, para arif billah. Naqra'u ayatillahi azza wa jalla fayakunullahu azza wa jalla dauman minna 'alal ba'd. Kita baca ayat-ayat Allah, ya, maka Allah akan senantiasa berada di hati kita. Khalaqallahu azza wa jalla dunya min dunuwi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dari rendahnya. Wa ja'ala fiha na'iman fil ibadati wa dzikri wat tasbih, dan Allah menjadikan di dunia ini, di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan, ya, fil ibadat, dalam beribadah, wa dzikri, dalam berzikir, wa tasbih, dalam bertasbih, wa qiraatil Quran, dan dalam membaca Al-Quran, ya. Ini dijadikan kenikmatan buat siapa? Lil mu'minina shadiqin, bagi orang-orang mukmin yang
sidik kepada Allah. Sebaliknya, wa ja'ala fiha istidrajun wa makrul haribina 'anillah. Allah jadikan juga di dalam dunia ini istidraj. Apa istidraj? Allah kasih seorang itu nikmat terus aja. Tapi sebetulnya apa itu? Ujian. Ya, siksaan. Pemberian kenikmatan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tapi dia durhaka dia. Ya, bapak-bapak ada orang merasa ahli maksiat tapi kok apa-apa dikasih mudah aja. Itu dia ada istidratnya. Ya. Sebagai ujian dan hukuman dari Allah sebetulnya. Taib. Jadi kalau jadikan juga di dunia ini ada orang-orang yang istidraj, wa makrun dan makar lil haribina anillah. Bagi orang-orang yang lari daripada Allah. Wal munsarifina anillah, dari orang-orang yang menyimpang dari Allah. Wal masghulina bil kulliyati bisyahawat, ada orang-orang yang sibuk aja dengan syahwatnya. Ya, wa ma syabahuha fi hadhil hayat, dan apa-apa yang menyerupainya dalam kehidupan ini. Wa bayyanallahu azza wa jalla lana haqiqatad dunya hatta la nahtar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang hakikat dunia. Agar apa? Agar kita kagak kebingungan. Ya, kagak tih nantinya. Ad-dinu wasyahawat, agama dan keinginan-keinginan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dihias itu. Pandangan manusia itu ada cinta kepada keinginan-keinginan. Boleh enggak? Boleh. Ya. Hadhihi syahawatul lati dzakaraha Allah fi hadhil ayat. Keinginan-keinginan ini yang telah Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Apa? Zuyyinat lin-nafs. Ya, dibuat senang dia dalam diri manusia. Wa zuyyinat lil ain, dihiasi dalam mata manusia. Allati lam yar'au qalbaha bi muraqabatillah, ya, yang tidak menjaga hatinya dengan muraqabah kepada Allah wa kitabillahi azza wa jalla, dan kitab dan Al-Qur'an. Lidza qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah baginda Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Ya. Apa maksudnya? Jannah, sorga itu diliputi dengan perkara-perkara yang bil makarih, yang dibenci. Ya, ujian tuh banyak banget, ya. Sementara wa huffatin naru bis syahawat, neraka dihiasi dengan syahwat, ya. Keinginan-keinginan. Hadhihi syahawatu dzakaraha Allah fi hadhil ayat. Keinginan-keinginan ini katanya sebagaimana telah Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Minan nisa'i, kepada manusia, kepada nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan apa setumpuk harta benda, minaz zahab, berupa emas, wal fiddah, perak, wal khail musawwamah, kuda-kuda yang pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, sawah, ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, ini semua adalah kehidupan dunia. Fahadhihi bida'atud dunya, ini adalah bida'atid dunya, ya, barang-barang yang ada di dunia. Wa syawagilud dunya, dan hal-hal yang menyibukkan dunia. Wa masyagilud dunya allati qad tusyagil abda. Nah, kesibukan dunia ini yang apa? Yang membuat menyibukkan seorang hamba anillahi azza wa jalla. Bapak-bapak Allah kasih, ini kan kuda. Kalau sekarang apa? Alphard dah. Lamborghini. Kalau punya mobil dibuatin lupa deh sama Allah. Ya, sibuk aja. Waktu dia sholat dia nyuci mobil aja, ngelapin mobil aja. Ya, dia buat jalan-jalan aja. Wali annana jami'an la ghinan lana an hadhil asya. Kita semuanya butuh, memang perlu pada semua ini, ya. Wallahu azza wa jalla lam yuharrimha alaina. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuk kita semua, ya. Istri, anak-anak, kita punya emas, punya perak, punya mobil, punya sawah, silakan aja.
Ya. Wa ghayatu ma fil amri an hadhil asya' nastakhdimuha kama bayyanaha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqatil mardiyah ini. Tujuannya adalah dalam hal ini bahwa semua itu kita gunakan sebagaimana dijelaskan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqatil mardiyah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, allati nuzilat fi kitabillah, yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Wala nanshagilu biha anil iqbali ala Allah. Jangan kita dibuat sibuk tuh, ya, dengan tadi barang-barang tadi, ya, daripada iqbal ala Allah, daripada apa? Dekat kepada Allah. Wa husnil mutaba'ati li Rasulillah, dan mengikuti Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai tuh gara-gara kita punya sawah, punya emas, punya harta benda, malah kita kehidupannya kagak ngikuti gaya Nabi. Ya. Bal anna hadhihi syahawat, bahkan hadis syahwat tadi, benda-benda keinginan-keinginan ini semua, lau aqbalal insanu bi sidqin ala maulah, seandainya kita manusia menerimanya dengan sidq, ya, kepada Allah, wan saghala bil kulliyati bi hadratillah, dan apa? Menyibukkan semuanya untuk Allah. Jadi bapak-bapak, ada orang-orang yang Allah kasih nikmat, tapi nikmatnya itu semuanya dibawa ke jalan Allah. Ini ada juga kan orang punya nikmat banyak, malah dia lupa sama Allah. Waliyadzubillah. Fa innallaha azza wa jalla yusakhiru lahu hadhil asya. Tuh. Kalau kita jadikan semua nikmat-nikmat Allah, ya, untuk mencari ridha Allah, itu apa itu yang terjadi? Sesungguhnya Allah akan menundukkan tuh semuanya itu untuk kita. Mudah aja tuh. Punya mobil yang cakep mudah aja bisa. Punya sawah banyak bisa aja. Emas perak bisa aja. Istri yang cantik mudah aja, ya. Wa yaj'aluha, dan Allah jadikan semuanya itu khaira aunin lahu. Apa? Pertolongan yang paling baik lahu baginya fi ala bulughil muradi inda maulah, ya, untuk apa? Mencapai keinginan-keinginan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya harta yang penuh dengan keberkahan, ya, membuat dia dekat kepada Allah. Nah, diangkat satu-satu mulai apa aja bentuknya? Az-zaujah as-salihah, istri yang saleh. Az-zaujah salihah tu'inu zaujaha ala ta'atillah. Istri yang saleh itu dia tu'inu, membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Ya, nah, kita mudah-mudahan Allah kasih istri yang salehah. Ya. Lakinna zaujata allati tusaghil insan wa tuftinu insan, tetapi ada istri yang membuat sibuk manusia, membuat fitnah manusia, ya, macam-macam gaya hidupnya dah. In kana bijamaliha, meskipun dengan kecantikannya, au kana bi kathrati talabatiha, banyak tuntutannya, allati la yufiha laha min halal, yang tidak bisa dipenuhi dengan cara yang halal. Nah, ini bahaya nih. Punya istri kagak soleha, banyak banget nuntutnya sama kita. Inilah itulah, ya. Fayaturru ila rukubit tariq as-sa'bi liyardiyaha. Tuh. Akhirnya terpaksa dan dia yang mencari jalan yang sulit untuk apa? Mencari ridho istrinya. Wa yufiru laha, dan dia apa? Memenuhi itu, untuk memenuhi istrinya ma tahtaju ilaihi min haram. Apa yang dibutuhkan oleh istrinya tapi dengan cara yang haram. Tuh, hati-hati bapak-bapak. Kalau dulu istri-istri salihah setiap kita mau berangkat kerja katanya, "Bang," kata istrinya nih, "kami sudah sabar dengan beratnya hidup di dunia ini, tapi kami nanti kagak sabar dengan siksa api neraka. Tolong bang, kalau pulang ke rumah ini jangan bawa barang yang haram." Tuh, selalu ingetin begitu. Kalau istri sekarang kagak nanya gitu, yang penting pulang duit. Ya, begitu ya. Makanya terjadi apa? Banyak korupsi dah, begitu. Wa hadza ma naha anhu Allah. Ini yang dilarang oleh Allah.
wa bayyana annahu yanbaghi alaina an natajannabahu fi hadhil ayat. Dan Allah juga menjelaskan seharusnya kita untuk menjauhkannya dalam ayat ini. Yang kedua, al-waladu shalih, anak yang saleh ini. Wa kadzalika al-aulad, demikian juga aulad. Ya, ini juga namanya masuk dalam kategori apa? Asy-syahawat, ya. Fal waladu shalih yaqulu fihi, ya, sallallahu alaihi wasallam, anak yang saleh, Rasulullah bersabda, al waladu min kasbil walid, anak lelaki itu dari, ya, usahanya orang tuanya. Maksudnya apa? Ini dikuatkan ada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha annahu qala, katanya, inna atyaba ma akala rajul min kasbihi, sesungguhnya sesuatu yang paling baik bagi seseorang laki-laki apa? Dia makan dari usahanya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan juga anaknya juga makan dari hasil usahanya, ya. Fayu'inu abahu, katanya, ala ta'atillah. Ini anak yang soleh, dia menolong bapaknya untuk taat kepada Allah. Ini penting nih punya anak nih. Kalau kita salah didik anak kita, bukan apa? Bukan menolong kita untuk taat kepada Allah, tapi membuat pencemaran nama baik kita, membuat dosa dari kita, ya. Sayyiduna Ismail bin Sayyidah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam khairu mithalun lidzalik. Ini, ya, contoh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik untuk hal ini. Lama qala lahu abuhu, ya, ketika bapaknya berkata kepadanya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, apa katanya? Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi, ya, disuruh menyembelih putranya. Lalu dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, ya, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat Anda? Coba, ya. Beliau nanya kepada anaknya. Ini anak yang soleh, jawabannya enakin. Bapak-bapak, ini pas Nabi Ibrahim saya menulis ini nih. Ini kisah, ini cetakan yang pertama, yang kedua udah sempurna lagi. Ini ada satu sampai tiga, apa? Ya, itu tentang Nabi Ibrahim, kisah yang menakjubkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Manil ladzi aana sayyidana Ibrahim, katanya, ala tatbiq ru'ya. Siapa orang yang, ya, membantu Nabi Allah Ibrahim untuk menerapkan mimpi ini? Ini berat banget ini. Mimpinya, wahyunya disuruh menyembelih putranya sendiri. Ibnuhul ladzi rabbahu ala taatillah. Anaknya yang dididiknya, ya, taat kepada Allah. Ya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Ini jawaban anak yang soleh, anak yang udah dididik nih. Apa? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Walamma zahaba, karena zahaba berdua, ya, ketika keduanya pergi, litanfidhi hadhihi ru'ya, untuk melaksanakan mimpi ini, awsa abahu faqala. Lalu anak yang soleh ini, si Ismail, berkata, ya, memberi wasiat kepada bapaknya, ya abatah la tukhbir ummi. Bapak, jangan bilang-bilang sama mama. Jangan bilang-bilang sama ibu, ya. Wajah haza, kemudian keduanya menyiapkan tuh apa? Midyah, atau itu asikin, pisau yang tajam, ya. Wahabal, dan menyiapkan tali. Wa kharaja ala annahuma dhahaba liyahtataba. Kemudian keduanya keluar, ya, seakan-akan mereka mau mencari kayu bakar tuh, minal jabal, di
gunung. Al-muhita bi Makkah bi mantiqati Mina. Ya, ini gunung yang berada di sekitar kota Mekah, tepatnya di kawasan Mina. Kalau kita lagi umrohan tuh di bawah, ya kan, ditunjukin Bapak Ibu, sebelah kiri kita itu ada tugu kecil. Itulah tempat yang sangat bersejarah, tempat penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya. Walam yu'lin ummahu hatta la tahzan. Tuh, ala tanfidhi amrillah. Ya, dia tidak memberitakan ibunya, ya, sehingga ibunya kagak bersedih. Ala tanfidhi amrillah, atas menjalankan perintah Allah. Wa hunaka arada Ibrahim ayunafidha ru'yahu, dan di tempat itulah Nabi Ibrahim ingin melaksanakan mimpinya. Faqala Ismail, kemudian anak yang saleh ini berkata, ya abati ishad as-sikin, yakni hammiha jayran. Bapak, tolong itu pisaunya diasah biar tajam banget. Ya. Wa kubbani ala wajhi hatta la tanzuru ila wajhi. Dan katakanlah wajahnya tuh disungkurin begitu. Ya, sehingga Bapak kagak lihat wajah saya. Kenapa? Nanti kalau dilihat ada belas kasihan, kagak jadi dah. Ya. Fatakhudhuka syafaqatu, tuh kan. Nanti apa? Ada belas kasihan. Fatamna'uka min tanfidhi amrillah. Akhirnya membuat Bapak, ya, kagak melaksanakan perintah Allah. Enggak tega kan? Maka mukanya janji-janji kelihatan. Wa qayyidni bil hibal, dan ikatlah saya dengan hibal, dengan tali. Tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya, kunni minal hibal. Ya, bukan fakunni minal hibal, artinya lepasin, kata si Nabi Ismail, tolong lepasin ikatan ini, hatta la taqulul malaikah anna Ismail khafa min tanfidh amrillah. Ya, tolong Pak, lepasin ikatan ini, enggak usah diikat dah. Ya, sampai agar nanti malaikat katanya tidak mengatakan bahwa Ismail itu takut melaksanakan perintah Allah. Sampai begitu Allah. Ya. Faqala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ni'mal waladu anta aunan li abika ya Ismail. Sebaik-baiknya anak adalah engkau, ya, menolong, ya, untuk bapakmu ya Ismail. Fal waladu huna yu'awinu abah. Anak kecil ini di sini dia bisa menolong bapaknya tuh. Wa hakadza abnaus sholihin. Demikian juga anak-anak orang saleh. Coba bapak-bapak, yang kalau anak kita kagak kita didik agama dengan baik, makin gede bukan makin nyenangin hati kita, tapi buat kita tambah susah. Ya. Yaitu dalam maksiat dan dosa, waliyadzubillah. Ya. Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, nahnu na'lamu jami'an. Ya, diangkat lagi cerita nih tentang Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah ridha kepadanya. Kita semua tahu, ya, qadra war'ihi wa 'adlihi fi ra'iyah. Begitu tingginya dalam waroknya, keadilannya, ya, dalam memimpin. Hatta luqiba bi khamisil khulafa ar-rasyidin, sampai-sampai beliau dikasih gelar khalifah yang kelima. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi yang kelima ini siapa? Umar bin Abdul Aziz, karena saking, ya, dianggap sempurna dalam ini. Kana murafihan wa thariyan. Dulunya dia orang yang hidup dengan kesenangan, kekayaan. Fa kana qabla al-khilafah yashtari thawba bi alfi dirhamin wa yaqulu ma akhshanahu. Sebelum dia jadi khilafah, dia pernah beli baju seharga 1000 dirham. Bayangin tuh, ya. Dan dia mengatakan, baju ini kasar, enggak bagus. Ya. Wa ba'dal khilafah, sementara setelah diangkat jadi pemimpin, kana yashtari thawba bi dirhamin. Dia beli baju hanya dengan 1 dirham aja. Bedanya jauh banget tuh. Wa yaqulu, dan mengatakan ma an'amahu, alangkah bagus, alangkah lembutnya baju ini.
Ya. Man ladzi hawwalahu? Siapa yang merubah dia? Tuh, ya. Muqallibal qulub azza wa jalla. Allah yang merubah-rubah hati manusia. Fa kana ibnuhu Abdul Malik, ya. Katanya apa? Anaknya ini adalah anak raja. Daimun, yang senantiasa mutaba'atihi, senantiasa mengikutinya, wa wasiyatihi, dan mewasiatinya, wa yaqul lahu, dan mengatakan kepadanya, dauman, senantiasa, wa yadzakiruhu, dan mengingatkannya, ya abati, wahai bapak. Tuh, jadi bapak-bapak ini ada anak, dia selalu ngikutin bapaknya kemana-mana. Kalau bapaknya lagi salah, dia ingetin, dia tegur. Ya abati, katanya, yang bagi antaf ala kada wa kada, seharusnya anda melakukan ini. Faqala lahu kama qala Ibrahim, maka dia berkata sebagaimana ya Nabi Ibrahim berkata, ni'mal walad anta aunan li abika ya Abdul Malik. Senikmat-nikmatnya lelaki, anak laki adalah anda. Ya, anda menjadi penolong bagi bapamu ya Abdul Malik. Siapa tuh? Abdul Aziz itu ya. Fal waladul ladzi nurabbihi wa nuhsinu tarbiyatahu ala kitabillah. Anak yang kita didik, ya, kita didik dengan sebaik-baiknya ala kitabillah, dengan petunjuk Al-Qur'an. Wa ala hadi Rasulillah, dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Yakunu aunan lil abi fid dunya, maka anak itu di dunia aja sudah menjadi penolong bapaknya. Kan ada tuh, coba kemarin cita-cita bapaknya DPR MPR, lagi enak-enaknya di atas, anaknya ngapain? Hah? Nabrak apa tuh? Ada kekasihnya diapain tuh? Ya, coba gara-gara anak. Belum lagi sama yang dulu sebelum pejabat bea cukai, ya, jadi jatuh, jadi hina gara-gara siapa? Anaknya tuh. Nah, itu dia jen pajak tuh. Ini, ya. Memang kita punya anak, hati-hati banget kita didik, ya. Wa fi mizani hasanatihi yawma yalqallah, ya. Dan dalam timbangan kebaikannya pada hari bertemu Allah. Wa yuwasiluhu fid da'wati shalihah, dan menyambungkannya dalam dakwah yang salihah, wa sadaqatil jariyah, dan sedekah yang terus mengalir, ba'da an yatawaffahu maulahu azza wajalla, setelah Allah wafatkan dia. Fa yaj'alahu mumtaddan ila yaumiddin. Allah jadikan kalau anak yang saleh terus dia memberikan amal soleh sampai hari kiamat. Berikutnya al-malus soleh, ya, harta yang baik. Wa kadzalika al-qanatir al-muqantarah, demikian juga setumpuk harta yang banyak, yakni az-zahab wal fiddah al-katsirah allati tablughu qintaran, emas, perak yang banyak yang sampai kepada qintaran. Ini qintar itu maknanya itu satu kintal. Kintal berasal dari kata kintor. Satu kintal itu berapa? 100 kilogram. Coba bapak punya emas 100 kilogram, Masya Allah, segram aja udah bersejuta sekarang, ya. Ini 100 kilogram, ya. Kintor, kintal, sama kan? Kintor, kintal, ya. Jadi satu kintal itu satu kintal. Wal kintaru qadruhu kabirun. Satu kintar itu, ya, kadarnya besar sekali. Idza istakhdamahal mar'u fi ma yuhibbullahu, apabila seseorang menggunakannya pada apa yang Allah cintai, ya, kanat fi mizani hasanatihi, ya, ada timbangan kebaikan-kebaikannya. Wa dakhalat fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk dalam sabda baginda Rasul, ni'mal malus salihu lirrajuli salih, sebaik-baiknya harta yang baik adalah ada pada lelaki yang saleh. Bapak-bapak punya kontrakan banyak, bapak-bapaknya kagak bener, pemabok, penzina, maksiat, itu kontrakan habis itu.
Saya banyak ya saudara gitu. Orangnya banyak banget. Tapi doyan mabok aja. Habis tuh. Dijual aja habis. Ya. Tapi kalau soleh luar biasa. Ya, hartanya dia sedekahkan ke masjid, berjuang untuk Allah, gitu ya. Manil ladzi yastati'u ay yablugha min sahabatin bil kibar al-wuzara kama kanat Utsman bin Affan. Diangkat di sini tentang cerita Utsman bin Affan, ya. Siapa katanya orang yang mampu sampai kepada sahabat Nabi yang besar, wuzara, kama kanat Utsman, seperti kedudukan Utsman bin Affan. Bima balagha hadhil makana, dengan apa beliau sampai kepada kedudukan yang paling mulia di sisi Allah, bi infaqi malihi 'ala Allahi wa rasulihi, dengan cara beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan Rasul, wa 'ala fuqara'il muslimin, dan kepada orang fakir miskin. Jahaza jaysal usrah kullahu min malihi. Coba beliau, ya. Beliau pernah itu dalam perang Tabuk kalau enggak salah menyiapkan ini tentara itu, ya, dalam kondisi kesulitan, semuanya dibiayai dengan hartanya sendiri, ya. Beliau siapkan 1000 kuda kalau enggak salah. Wa kana ismuha al-usrah, namanya katanya al-usrah, tentara yang dalam kesulitan. Li'annaha kanat fi fatratin lam yatib al-thamr fiha, karena dalam masa itu katanya belum memberikan buah yang baik, ya. Wa huwa alladhi ya'tamidu alaihi bil Madinah, dan beliaulah, ya, yang menjadi sandarannya di kota Madinah. Wan nasu fi syiddatin syadidah, dan manusia saat itu sangat dalam keadaan sulit banget. Was safaru tawil, dan perjalanan yang panjang. Fajahaza Utsman al-jaish, kemudian Sayyidina Utsman lah yang mempersiapkan tentara itu. Ada dia modalin semuanya. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, kemudian Nabi bersabda, ma ala Utsman ma amila ba'da hadza. Ya, tidak ada atas Utsman yang dilakukannya setelah ini. Laisa alaihi syai'un nihaiyan, artinya udah habis dah hartanya dah. Semuanya udah dikasih, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa jalisun baina ashabihi. Jadi suatu hari katanya baginda Rasul duduk di antara sahabat-sahabatnya, ya. Wa kana al-ma'u sahihan fil Madinah fi bidayatil hijrah. Katanya air saat itu di kota Madinah sahihan, sangat langka, sedikit, ya, di awal-awal hijrah. Wa kana al-yahudu yamlikuna al-abar wa yabi'una al-ma'a lil muslimin. Ada orang Yahudi punya sumur-sumur dan mereka jual tuh sumur itu kepada orang, menjual apa? Menjual airnya doang kepada orang Muslim. Man yashtari bi'ra rumah fa yaj'ala dalwah ma dila'il muslimina bi khairin lahum minha fil jannah. Jadi bapak-bapak, ini Rasulullah ketika duduk bersama sahabat, Rasulullah melihat, ya, saat itu orang susah banget dapat air, dan punya sumur hanya orang-orang Yahudi, dan airnya dijual. Ini Rasulullah memberikan semangat nih, spirit. Man yashtari bi'ra rumah, barang siapa yang bisa membeli sumur si rumah ini, namanya rumah tuan Yahudi, fa yaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimin, kemudian dia menjadikan dalwahu, artinya ember untuk nyidungnya itu, ya, ma dila'il muslimin, ya, bi khairin lahu, itu lebih baik baginya, minha, dari air tersebut, fil jannah, nanti di surga. Artinya barang siapa yang bisa membeli sumur ini, kemudian nanti sumur airnya bisa dinikmati oleh orang muslim, maka itu lebih baik baginya di surga. Wa fi riwayatin lis-Samhudi fi kitabi Wafa'il Wafam, dalam sebuah riwayat, ya, yang dinukilkan oleh Imam Samahudi dalam kitab Wafa'ul Wafa, kana hunaka yahudiyun fil Madinatil Munawwarah yad'i rumah. Jadi di sana ada orang Yahudi di kota Madinah, namanya dia dikenal dengan rumah, ya. Yamtaliku bi'ran, beliau memiliki sumur. Wa yabi'u lil muslimin al-ma', lalu beliau menjual air kepada orang muslim.
Fakana yatahakkamu fil bi'ri kama yasha. Dia menguasai sumur itu sebagaimana dia kehendaki, dia yang punya, ya. Wa kanat abarul Madinah kulluha tajifu. Sementara saat itu sumur-sumur di kota Madinah pada kering semuanya, ya. Illa hadzal bi'ra, kecuali sumurnya siapa? Rumah tuh. Fadhahaba ilaihi sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa qala lahu. Kemudian sayyidina Utsman datang kepadanya, nemuin. Wa qala lahu, dan beliau berkata, "Ashtari minkal bi'ra." Rumah saya mau beli nih, sumur antum. Qala Yahudi, kemudian orang Yahudi itu berkata, "La ubiul ma'al muslimin." Kagak. Saya hanya ingin menjual air bagi kepada orang muslim, gitu. Thumma 'arada 'alaihi sayyidina Utsman ay yastariya nisfal bi'r. Kemudian sayyidina Umar ini lagi berikan penawaran. Ya, udah saya beli aja setengahnya. Begitu. Ai yaumun wa yaum. Maksudnya gini. Kalau dibeli setengahnya itu hari Senin buat orang Islam. Selasa sumur dia lagi tuh dijual. Rabu sayyidina Utsman lagi segitu. Namanya bi'rul yaum. Dibeli setengahnya. Faqal Yahudi, kemudian kata Yahudi, abiuka nisal bi'. Oke, kalau gitu saya jual kepada Anda setengah sumurnya. Faqala Utsman, kemudian Utsman berkata, ishtaraitu. Oke, saya beli. Jadi ada ijab qabulnya. Faqal Yahudiyu, kemudian orang Yahudi berkata, bikam tashtari, ya. Berapa kau akan beli? Faqala sayyidina Utsman bi mi'ati alfin. Coba tuh. Udah saya beli seharga 100.000, ya, dinar, ya. Faqal Yahudi bi'tuka. Oke, saya jual kepada Anda. Faqala Utsman ishtaraitu. Oke, saya beli. Faqala rumah. Kemudian si rumah berkata, asatansahuka, gitu ya. Asatansahuka al-bi'ru khairun am al-mi'ata alfin. Apa nih? Maksudnya, aku nasihatin Anda, aku ingatkan Anda, ya, sumur itu lebih baik atau 100.000? Ya, dikasih pilihan nih. Faqala Utsman, kemudian Utsman mengatakan al-bi'ru khairun. Artinya ketika tadi dia mau beli seharga 100.000, ya, dinar, diberikan pilihan oleh si Yahudi ini. Utsman, lebih bagusan sumur, ya, apa 100.000? Faqala Utsman al-bi'ru khairun. Apa dia bilang? Sumur lebih baik. Fazalla rumah yazidu si'ra. Oh, kemudian si rumah naikin harganya. Oh, karena ini lagi penting, ya. Hatta istara hadzal bi'ra bi alfi alfin. Masyaallah. Sehingga Utsman beli sumur itu seharga bi alfi alfin. Berarti sejuta dinar. Alfi sejuta. Qalu kana kullu malin Utsman, ya. Mereka berkata itu semuanya hartanya Utsman, terus gitu-gitu itu. Fanada Utsman fil muslimin. Ya, kemudian Utsman memanggil orang-orang muslim. Nisful bi'ru li, katanya. Ini sekarang setengah sumur ini punya saya. Faman arada minal muslimin ay yakhudha minhu fahuwa bila syai'. Barang siapa di antara orang muslim yang ingin mengambil air dari sumur itu, ya, bila syai', artinya kagak bayar sepeser pun. Ya, kalau orang di sekarang kagak bayar satu halalah pun, ya, satu real pun. Di bawah real ada halalah namanya. Kalau kita apa? Recehan, ya. Kagak bayar sereceh pun itu. Fakanal muslimuna yadhhabuna ya'khuduna ma yakfihim min ma'in liyaumihim walil yaumit tsani. Kemudian orang-orang muslim pergi dah mengambil apa yang cukup untuk mereka untuk hari ini dan hari berikutnya. Wa hakadha lam yajid rumah, ya, man yubi'uhu
ma'an. Dengan begitu si rumah kagak mendapat lagi orang yang beli air kepadanya. Orang Islam pintar juga. Dia ngambil hari ini yang buat besok diambil. Besok kagak beli jadinya. Fadhahaba rumah ila Sayyidina Utsman. Kemudian si rumah mendatangi Sayyidina Utsman. Wa qala, "Ya Utsman, atastari minni nisfa tsani?" Orang kagak ada yang beli ya. Akhirnya, "Utsman, maukah Anda membeli setengahnya lagi?" katanya. Saya jadi ingat dulu saya beli tanah tuh, peluasan tanah. Sebetulnya tanah itu adanya 1.600 meter. Dulu punya engkong saya jatuh ke Paman, dibeli oleh orang Cina Singapura. Ya. Kemudian saya beli lagi tuh, hanya yang ada itu 800 meter. 800 meter lagi sudah dipotong oleh rumah rusun Jakarta tuh. Ya. Kata yang punya, "Kiai, itu setengahnya lagi mau nggak?" Lah, saya mau sih Bang. Terus gimana? Ya udah duitnya dulu lah. Kalau duitnya dulu nanti bahaya. Karena itu sudah dipagarin, sudah diambil oleh rumah rusun. Akhirnya saya bilang, kalau diusahakan dulu suratnya ada baru saya beli. Kalau saya bayar dulu bahaya, saya berhadapan dengan DKI kan. Itu sejarahnya saya beli tanah yang 800 meter untuk pelebaran pesantren. Ada kata-kata ini. Ada kata-kata penawaran. Atas dari minni nisfatsani, maukah beli yang setengahnya lagi? Qala Utsman, bikam tubi'u. Kata Utsman, oke, ya, bikam tubi'u. Berapa harganya Anda akan jual? Faqala ishtaraitu minni nisfa alfin. Engkau telah membeli dariku setengahnya apa? 1 juta. Qala na'am. Oke. Coba itu Sayyidina Umar ya. Walakin hadza astarihi bi asrin. Ya, tetapi ini saya belinya 1/10-nya. Faqala ijalha 100. Udah 100 dah. Ya, ada tawar menawar. Qala la asrun. Enggak, 10 aja. Qala bi'tuka. Oke, saya jual. Fa akhraja Utsmanu asra dananir. Kemudian Sayyidina Utsman mengeluarkan lagi 10 dinar. Qala rumah. Orang Yahudi tadi berkata, "Ma hadza? Apa ini?" Qala Utsman, qultu ya. Ashtarihi bi asri dananir. Anda mengatakan saya membelinya 10 dinar. Qala rumah, zanantuka taqulu bi asrati alaf. Aku mengira Anda ya mengatakannya 10.000. Qala Utsman, kana hadza zamanan aturiduha am adsuha. Ini pintar juga si Utsman nih. Tahu-tahu nomor ini. Itu dulu katanya. Saya beli masa gitu, ya. Mau enggak nih gitu. Aturiduha am adsuha katanya. Jadi mau enggak nih harga sekian, ya. Atau udah kagak jadi. Qala rumah bal abi. Oke dah, jadi beli. Jadi 10 tuh. Hakada akabirul mu'minina fi kulli zamanin wa makanin. Demikianlah katanya ya orang mukmin, ya tokoh-tokoh besar orang mukmin di setiap zaman dan tempat. Talama sepanjang masa. Sayuwazzi'u hadzal mal 'alal muhtaj, ya dibagi-bagikan tuh harta ini kepada orang yang memerlukannya, wa 'alal miskin dan kepada orang miskin, wa 'alal faqir dan kepada orang fakir, wa yamuddu bihi al maridu dan dia dengan harta itu dia menolong orang sakit, wa yu'inu bihi at-talibu dan juga dengan harta itu yu'inu membantu menolong at-talib alal bulughi muradihi, orang-orang yang ingin punya hajatnya. Bapak-bapak punya hajat misalnya ini itu, ya datang dekat orang itu lalu dikasih kemudahan. Wa yantafi'u bihi, kemudian ya orang muslim bisa ambil manfaat dengan harta itu al muslimin. Fayakunu hadzal malu sabiluhu ilal jannah, ya maka harta itu menjadi jalan menuju surga insyaallahu rabbul alamin. Jamaah sekalian, tadi sedikit tentang cerita Nabi Ibrahim, ya. Jadi ada hadis tentang Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril,
dalam semasa Anda berkhidmat kepada Allah, pekerjaan apa yang paling berat? Ya, kata Jibril 3. Yang pertama, ketika aku menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada sentuhan api yang mau dibakar itu, Namrud. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dicemplungin ke sumur, ya, itu aku menolong. Yang ketiga, ketika Nabi Ismail mau disembelih, ya, Allah teriak, ya Jibril, kata Allah, ya, tidakkah kau lihat kekasihku itu? Seandainya Nabi Ibrahim tersentuh api, katanya, sa'amuhwan nasmaka min diwanil malaika. Jibril, seandainya kamu tidak bisa menolong Nabi Ibrahim dan tubuh dia tersentuh api, katanya, api bakar itu, maka nama Anda akan saya hapus dari deretan para malaikat. Itu tugas terberat itu. Maka ketika itu dilemparin, itu ada tangan Nabi, ada malaikat Jibril, ya, ditahan. Maka dia enggak tersentuh itu, ya, enggak terlihat oleh orang lain, ada malaikat itu. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, di buku itu saya ceritakan juga tuh, ya. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur, apa kata Allah? Ya Jibril, tidakkah kau lihat itu kekasihku sedang dicemplungin ke sumur, kata Allah. Seandainya dia tersentuh, di bawahnya itu ada ular piton, itu besarnya. Seandainya dia disengat ular piton, la'amhuwan nasmaka min diwanil malaika, akan aku hapus, akan aku pecat. Ya, kata Allah, gua pecat lo dari malaikat. Nah, itu langsung bergerak tuh. Yang ketiga, ketika Nabi Ismail mau disembelih, ya, ketika pisau yang sikin sudah tajam itu menempel, Allah juga teriak, Jibril, tidakkah kau lihat kekasihku hampir saja tersembelih? Kalau kau tidak bisa menyelamatkan, akan aku hapus namamu dari urutan malaikat. Itu malaikat Jibril segera. Nah, itu tugas terberat malaikat Jibril. Jamaah, terakhir kita baca suratul Fatihah, kita doakan para pejuang kita yang berada di Palestina dan saat ini sedang luar biasanya perjuangannya. Kalau kita belum bisa menyumbang harta, paling agak doa, ya. Laisa minna man lam yahtam bi umur muslimin. Semoga Allah berikan kekuatan. Ada bantuan-bantuan seperti dalam perang Badar yang begitu hebatnya. Allah turunkan 1000 para malaikat, Allah turunkan 3000 para malaikat, Allah turunkan 5000 para malaikat. Ya, itu adalah rahmat terbesar yang Allah turunkan sepengetahuan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Jibril tanya, wahai Jibril, rahmat Allah turun, ya, yang paling besar di mana? Apakah pada malam Lailatul Qadar? Bukan. Pada saat perang Badar. Allah turunkan 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat. Ya, dengan pasukan yang kecil bisa memenangkan pasukan yang besar biiznillah. Ya. Ala hadini niyati salihah. Ya, kita mohon semoga dikasih kekuatan, kemenangan pada pejuang kita, saudara kita yang berada di Palestina. Ala hadini niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Melaksanakan kita mengikuti untuk melaksanakan